Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita diberkati Tuhan lagi dengan memberikan hari yang baru pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025. Oleh karena itu, mari kita menyambut berkat ini dengan melakukan aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menerangi jalan kita, menguatkan langkah kita, dan menuntun arah kita dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Pinuji ma Jehovah, naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel, hobar tu sadok naung pinarbaganay, dan adong tartinggal nang kusadahata sian saluhut hatana nadinggani, naung pinabuanahian marhite sian si Musa naposonay. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada umumnya kita berpendapat bahwa berkat adalah pemberian dari Tuhan yang hanya berkaitan dengan apa yang kita nikmati, yang kita kerjakan, atau yang membuat kita aman. Bentuknya bisa berbentuk material atau non-material. Sesungguhnya, berkat atau pemberian adalah pemberian Allah yang berhubungan dengan identitas kita sebagai umat Allah di dunia ini. Konsep berkat yang demikian sangat kental mewarnai doa berkat Salomo untuk bangsa Israel, rakyatnya. Ia menaikkan pujian kepada Allah dengan mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan, yang telah disediakan oleh Tuhan. Di dalam teks kita, Raja Salomo mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan tempat perhentian. Yang dimaksud dengan tempat perhentian pada konteks Israel adalah Tuhan yang telah memberikan negeri Kanaan bagi umatnya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan umat Israel sudah bisa beribadah dengan nyaman, bersekutu dengan Tuhan di tempat perhentian negeri yang sudah Tuhan berikan. Mereka sudah mendiami rumah mereka dengan aman dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, tempat perhentian ini juga telah diberikan oleh Tuhan kepada kita di negeri kita Indonesia ini. Meskipun kita berpendapat yang berbeda-beda tentang negeri ini. Ada yang mengatakan negeri ini sedang baik-baik saja, atau ada yang mengatakan bahwa negeri ini sedang tidak baik saja. Tetapi percayalah, ketika Tuhan sudah menempatkan kita di negeri ini, maka Tuhan akan mengirimkan berkat, kemurahan, sukacita, dan damai bagi kita, bagi setiap umat Tuhan. Kita bisa berada di tengah-tengah kekacauan, tetapi kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa tetap merasa aman dan nyaman, meskipun telah terjadi banyak ketidaknyamanan di sekitar kita. Oleh karena itulah, Raja Salomo mengatakan, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti apa yang difirmankannya. Raja Salomo melihat dan menyaksikan bahwa apapun yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa telah digenapi di dalam Israel, dan itulah yang disaksikan oleh Raja Salomo dengan mengatakan,
tidak satu pun dari apa yang telah Ia janjikan itu yang tidak digenapi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu juga adalah sukacita bagi kita? Bahwa setiap apa yang difirmankannya menjadi sukacita bagi kita. Bahwa setiap dari apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, tak satu pun yang tidak ditepati oleh Tuhan. Asalkan kita tetap setia, kita tetap bersyukur kepadanya, kita tetap hidup di dalam firman-Nya, di dalam jalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak sekali aktivitas yang beragam, yang bermacam-macam yang akan kita lakukan. Bahkan mungkin kita dengan saudara kita melakukan aktivitas yang berbeda, yang tidak sama di dalam waktu, di dalam jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu Tuhan yang berfirman kepada kita semua, bahwa Tuhan telah memberkati kita, memberikan tempat perhentian, yaitu negeri ini kepada kita, yaitu rumah kita yang nyaman, dan di dalam lindungan Tuhan. Dan kita tetap ingat bahwa Tuhan telah mengabulkan, menepati setiap janjinya, dan Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, beraktivitaslah bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan setiap pekerjaanmu bersama dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tetap memberikan upah, yaitu penggenapan janjinya kepada setiap orang yang selalu berjalan di jalan Tuhan. Karena itu, terimalah kemurahan Tuhan, terimalah janji Tuhan, dan lakukanlah apa yang benar, yang baik, seturut dengan firman Tuhan, sebagaimana orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas pagi ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan telah menuntun kami untuk menerima setiap penggenapan janji Tuhan. Berkati kami hari ini, di dalam setiap waktu kami, aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.